Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang sangat baik, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan. Urapi supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jim Elliot bersama dengan 4 misionaris lainnya dibunuh dengan tombak pada tahun 1956 oleh suku Huaorani di hutan Amazon, Ekuador. Saat itu mereka sedang berusaha untuk menjangkau suku itu dengan Injil. Istri dari Jim Elliot yang bernama Elizabeth Elliot di kemudian hari melanjutkan pelayanan Injil bagi suku tersebut. Elizabeth Elliot tinggal bersama-sama dengan suku itu dan seringkali bertemu dengan pembunuh dari suaminya dan teman-teman dari suaminya, berbicara kepada mereka, mengajar mereka, dan bersahabat dengan mereka selama 2 tahun lamanya. Ia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, dan banyak dari suku Huaorani bertobat dan menerima Tuhan Yesus, termasuk pembunuh dari suaminya. Kalau bukan karena kasih, maka kebencian akan membuat Elizabeth pergi dan tidak melayani suku itu dengan kabar Injil. Atau Elizabeth akan membalaskan kematian suaminya dengan mencari pembunuh dari suaminya itu dan menangkapnya serta mengadilinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Elizabeth Elliot ialah mengasihi dan melayani mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 14 ini, di situ dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih harus selalu ada dalam hidup kita, mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau tidak ada kasih, maka hidup ini akan kacau. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih mengalahkan segala kekurangan. Kasih mengalahkan kebencian. Kasih mengalahkan segala amarah. Dalam Matius 5 ayat 44 Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini terasa sangat berat, terutama kalau kita disakiti, kita dirugikan, kita mengalami keadaan yang buruk akibat tindakan orang lain. Tapi perintah Tuhan bukanlah untuk tidak dilakukan. Perintah firman Tuhan adalah untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Tujuan dari perintah Tuhan untuk mengasihi agar kita mengalami sukacita, damai sejahtera, terlepas dari ikatan kebencian dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang dapat menjadi konsekuensi dari sikap emosi akibat marah dan benci. Tuhan Yesus menjadi teladan kita untuk mengasihi. Dia membuktikan kasih mengalahkan segalanya. Dalam penderitaan di atas kayu salib, Tuhan tidak membalaskan aniaya, fitnah, dan kekerasan yang sudah diterimanya. Sebaliknya ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus berkuasa untuk membalaskan kejahatan dengan hukuman
yang setimpal, tapi itu tidak ia lakukan. Kasih-Nya mengalahkan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang dipenuhi dengan amarah, kebencian, karena mengalami akibat buruk dari tindakan orang lain. Bagaimanapun juga itu, kasihilah sesama kita. Kasih mengalahkan segalanya. Berikan pengampunan agar hati kita dilepaskan dari kebencian dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dalam kehidupan keluarga, belajarlah untuk mengasihi orang-orang di dalam keluarga kita. Keluarga adalah target kasih yang dengan mudah kita temui sehari-hari dalam lingkungan terdekat kita. Belajarlah untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kasih bukan membuat kita kalah, tapi kasih membawa kita kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami, mengajar, menuntun kami untuk hidup dalam kasih, bukan dalam kebencian, bukan dalam kemarahan, bukan dalam perasaan-perasaan yang negatif, yang tertuju kepada orang lain, yang membuat kami ingin membalas dan membuat kami ingin melakukan hal-hal yang menghancurkan kehidupan orang lain. Kuasai hati kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan damai sejahtera dan pimpin kami untuk melangkah hidup dalam kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini agar kehidupan kami selalu diwarnai dengan kasih Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, dan yang sedang dalam persoalan pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Kerinduan dan doa kami agar kebangunan rohani terjadi. Banyak jiwa yang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.